my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Yeah. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, Bu Joni berharap tetap selalu kalian dalam keadaan sehat, ya, sehat, kuat, dan sukacita. Ya, kalian tahu kan, kalau hari ini hari Minggu, seperti biasa kita ibadah online. Siap semuanya? Iya, bagus, semuanya sudah siap. Iya. Nah, adik-adik, sebelumnya Bu Juni mau tanya, jari-jari kita ada berapa ya? Tuh, ini berapa? Ya, 5. Nih, 5. Semuanya jadinya berapa? 5 tambah 5, 10. Yuk, ini lagu yang mungkin belum pernah kalian dengar, dan mungkin juga udah pernah ada yang lain yang mendengarkannya. Ya, kita pergunakan jari-jari ini dengan gerakan yang bagus ya, dan mengingatnya kalau ada tangan kita 2 dengan 5 jari, 5 jari. Yuk, kita mulai ya. Yuk semuanya berdiri. Ya, sukacita ya. Sambil goyang-goyang badannya semua. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat jendela. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Ya, semua jari-jari kita pergunakan dengan baik, dan ingat ya, ada jumlah-jumlahnya di dalamnya. Ya, yuk semuanya semangat lagi. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembelan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat jendela. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, gabung ya, gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Ya. Adik-adik, ya hari ini kita akan mendengarkan nanti cerita kalau ada orang yang setia. Setia dalam apa? Berdoa, dan senang berdoa. Ya, kita juga harus senang berdoa ya setiap hari. Yuk, kita nyanyikan lagu ini. Ingatkan kita untuk selalu senang berdoa. Ini lagu yang diajarkan Bu Nani dan Bu Wawa. Pasti kalian ingat semua ya. Yuk, kita nyanyikan. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Pagi hari, siang hari kita senang berdoa, ya. Saya senang
bersama dengan keluarga ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Ya, mari kita berdoa semuanya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap minggu Tuhan ingatkan kami untuk selalu ibadah. Saat ini juga kami ibadah online ya Tuhan. Tetap berikan semangat, sukacita kepada kami semuanya, walaupun masih tetap berada di rumah untuk ibadah. Tuhanlah tolong kami supaya kami tetap semangat selalu untuk mengikuti ibadah ini. Berkati kami semua di dalam ibadah ini, dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, baik kami dan juga papa mama. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, dan juga berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kalian juga suka berdoa. Kalian tahu Tuhan mendengarkan doa kita. Dengan hati kita yang tulus berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Ya, walaupun kita doanya sederhana, Tuhan mendengarkan ya. Tapi jawabannya Tuhan nanti yang menjawabnya ya. Tapi dia tetap mendengarkan doa kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Tuhan dengar doaku. Doaku sederhana, ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Adik, saatnya kita mengaku iman kita ya, pengakuan iman. Yuk semuanya berdiri. Yuk semangat ya, seperti biasanya kita mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Ya, seperti biasa kita sebutkan yel kita. 1, 2, ya. Bersama Yesus aku bisa. Yes, yes, yes. Oke ya.
Sekarang kita masuk dalam lagu firman Tuhan. Siapkan hatimu, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anakku sekalian. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Nani di sini. Ibu Nani sangat senang, sangat gembira melihat kalian begitu semangat, begitu setia mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Berkebutuhan Khusus ini. Nah, hari ini Ibu Nani akan melanjutkan cerita firman Tuhan yang dibawakan minggu lalu oleh Ibu Ika. Kalian masih ingat ceritanya? Ya, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, bahwa kami terus boleh setia, terus boleh bersemangat mengikuti ibadah online ini. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami dengar ini boleh sungguh-sungguh mengajarkan kami, menguatkan iman kami untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak untuk semua yang sudah Tuhan berikan dan limpahkan bagi kami. Hadirlah di tengah-tengah kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan mulai firman Tuhannya ya. Cerita firman Tuhan kali ini diambil dari Daniel 6. Ya. Pada waktu itu, seorang raja yang memerintah bernama Raja Darius. Masih ingat? Ibu Ika bilang gitu kan? Iya. Nah, Raja Darius ini memilih 3 pejabat tinggi untuk membantunya memimpin negaranya pada waktu itu. Daniel adalah salah satu dari pejabat tinggi ini. Bahkan ketika itu Daniel adalah yang terbaik, yang paling disayang sama raja. Ya, karena apa? Karena Daniel adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan di dalam menjalankan semua pekerjaannya. Ya, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah curang apapun juga. Tetapi dia sungguh-sungguh melakukan semuanya dengan benar dan tidak ada kesalahan. Nah, sehingga dia begitu dikasihi oleh Raja Darius. Nah, hal inilah yang membuat para pejabat lainnya menjadi iri. Mereka ingin sekali mencari kesalahan Daniel. Mereka ingin Daniel diturunkan dari jabatannya. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel. Nah, sampai akhirnya mereka melihat satu peluang, yaitu kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Tuhan. Loh.
kok kesetiaan dan ketaatan dijadikan alasan? Iya, begitulah. Mereka ingin supaya Daniel dijatuhkan. Jadi mereka mencari-cari apapun itu. Ya. Nah, mereka bersepakat membuat peraturan supaya dalam 30 hari ke depan tidak boleh seorang pun menyembah hal yang lain kecuali daripada menyembah raja. Hal ini disetujui oleh raja. Sehingga ketika Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, dia ditangkap. Dan raja tidak bisa berbuat apa-apa karena raja sudah menyetujui peraturan itu. Tetapi sesungguhnya raja sangat sedih. Raja sangat tidak suka kalau Daniel harus dihukum. Ya. Tapi dia tidak berdaya. Kalian tahu hukumannya apa? Daniel harus masuk ke dalam gua singa. Kalian tahu kan binatang singa? Bagaimana suaranya? Serem banget, ya kan? Dia sangat buas. Dia sangat menakutkan, ya. Cengkramannya, taring-taringnya mungkin bisa menghancurkan seorang manusia, ya. Nah, karena Raja Darius tidak dapat berbuat apa-apa, akhirnya Raja Darius bilang kepada Daniel begini, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, Raja Darius sangat bersedih. Dia tidak bisa makan dan juga tidak bisa tidur. Terus memikirkan Daniel. Sampai pagi-pagi sekali Raja sudah bangun dan sudah pergi ke gua singa. Mau ngapain coba? Iya, Raja Darius mau tahu apa yang terjadi di gua itu. Ya, dia cepat-cepat nyamperin gua itu dan dia bilang, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Rajanya teriak seperti itu. Tiba-tiba ada suara yang menjawab, dan jawabannya adalah, ya Raja, kekalah hidupmu. Ini suara Daniel loh. Kalau masih ada suaranya, berarti Daniel masih apa? Iya, Daniel masih hidup, ya. Jadi Raja cepat-cepat minta kepada pegawai-pegawainya supaya cepat-cepat keluarin Daniel dari gua singa itu, keluarin, gitu, ya. Nah, begitu dikeluarin, Daniel bilang kepada Raja, Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu, mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tidak bersalah di hadapan Allahku, dan aku juga tidak berbuat kesalahan apapun kepada Raja. Dan ternyata betul-betul Daniel selamat, tidak ada sedikit luka pun di tubuhnya. Nah, hal ini sungguh membuat sang raja menjadi sangat bahagia. Luar biasa ya penyertaan Tuhan kepada Daniel. Ya, lalu raja meminta agar mereka yang sudah menuduh Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa itu. Apa yang terjadi? Mereka langsung diterkam oleh singa-singa buas yang sedang lapar itu. Ya. Nah, raja pun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, semua orang, mereka harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Ternyata ketekunan dan ketaatan Daniel bukan hanya menyelamatkan dirinya saja dari singa-singa itu,
tetapi juga membuat Tuhan ditinggikan, dimuliakan di seluruh negeri. Luar biasa kan? Nah, jadi bagi kita yang beriman, yang setia, yang tekun berdoa kepada Tuhan, percayalah, tidak akan sia-sia. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini ya, di mana kita begitu dibatasi untuk keluar rumah. Karena ada apa anak-anak? Iya, ada virus corona ya. Kita juga harus bertekun di dalam doa, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Kita pasti mampu melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Nah, masih ingatkah kalian ayat hafalan kita? Ayat hafalan kita terambil dari Kejadian 26 ayat 24. Ya, yang bunyinya adalah janganlah takut, sebab aku, Tuhan, menyertai engkau. Ibu Nani dan kita semua, ya, Tuhan akan menyertai engkau. Itulah janji Tuhan kepada kita anak-anaknya. Jadi kita nggak usah takut, ya. Baik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Tolong kami ya Bapak, supaya kami boleh seperti Daniel, terus beriman, terus tekun di dalam doa kepada Tuhan, juga setia mengikut Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang lemah ini, supaya boleh mempunyai jiwa dan hati seperti Daniel. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman kita yang akan menghafal ayat. Kita akan dengarkan bersama-sama ya. Silakan. Kejadian 26 ayat 24. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai Leon. Setia apa 6 yang apa C janganlah takut sebab aku akan menyertai Tuhan. Bagaimana? Mereka bisa membacakan, menghafalkan ayat ini dengan sangat baik ya. Nah, setiap minggu kita akan mendapat ayat hafalan yang akan terus kita coba untuk menghafalnya sebagai pegangan kelak di kemudian hari. Sampai di sini dulu ya anak-anakku. Jangan lupa kita harus setia, beriman, dan tekun berdoa. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kalian semua tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Ada seorang yang mana? Nah, siapa namanya? Daniel. Yang bagaimana? Yuk. Yang setia ya. Setia dalam apa? Berdoa. Ya. Untuk minggu ini kalian ingat firman itu ya. Untuk selalu berdoa. Ya, berdoa dan mengucap syukur. Nah, tanda ucapan syukur kita seperti biasa, kita mempersiapkan persembahan. Kalian pasti sudah tahu ya, karena setiap minggu diingatkan untuk persembahan ini ya. Kalau papa mama di rumah pasti sudah tahu kan, persembahannya ditransfer kemana? Seperti yang ada di bawah ini. Nah, untuk yang kedua bisa dikumpulkan. Saatnya nanti kita bersama-sama bisa diberikan untuk persembahan di gereja. Oke? Ya, kita memberikan persembahan dengan bernyanyi memuji Tuhan ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Jangan
kita sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa ya. Doa untuk persembahan dan juga doa syafaat ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk negeri kami ini Tuhan. Berkatilah presiden kami, berkatilah aparat keamanan kami, bahkan berkatilah negeri ini. Kami tak jemu-jemu berdoa supaya kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Tuhan tolong semua para dokter dan juga orang-orang yang sakit. Tuhan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan jagai, berikan kekuatan kesehatan kami semua, supaya kami tetap sehat dan diberkati di dalam Tuhan. Keluarga kami, teman-teman kami juga, bahkan guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan Yesus jagai, berkati, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Berkati juga gereja kami, supaya gereja kami Tuhan juga Tuhan pelihara dan jagai. Kami juga rindu Tuhan supaya kami bisa bersama-sama nanti beribadah seperti yang dulu lagi Tuhan di gereja. Tuhan tolong dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap semangat selalu dan sukacita. Sampai minggu depan. Bye-bye.